Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengan jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Mari semuanya kita mau menari joget buat Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun kami. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat, Sang penebus duduk di mengingat pengorbananmu yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Tanpa kasih-Mu, tanpa salib-Mu Tuhan, kami tidak ada di tempat ini. Terima kasih. Kau jadikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber kekurapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu
Tuhan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang. Engkau yang berkuasa. Puji
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu pada hari ini. Firman yang kami percaya akan menjadi berkat bagi hidup kami, yang akan menolong kami untuk selalu mengingat kasih dan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang Engkau kerjakan, karya salib itu Tuhan, itulah yang menjadi landasan, yang menjadi dasar iman kami untuk senantiasa berharap dan percaya kepada Engkau. Karya salib-Mu yang mengangkat kami, yang membawa kami dari jurang kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Semua bukan karena kebaikan kami, semua bukan karena usaha kami, semua bukan karena kami pantas atau layak menerima, tetapi semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Biar kami selalu menyadari bahwa hidup kami adalah oleh karena anugerah, oleh karena karya salib. Terima kasih Tuhan. Biar kami siap mendengarkan sabda firman-Mu di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tema kita di ibadah Jumat Agung pada hari ini adalah The Reason for the Cross, atau hakikat daripada salib. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tentu saudara sering melihat simbol ini, betul? Simbol salib ya. Orang suka pakai kalung gitu ya kan, gelangnya dan sebagainya. Bahkan mungkin di pintu rumahnya, di pintu mobilnya itu ada simbol salib, ya kan? Kalau saudara sering itu ya ke daerah Toba sana, Tarutung tuh, saking bangganya itu kuburannya setinggi itu tetap ada di ujungnya salib. Saudara pergi ke Toba sana dengan bangganya, wah kuburan itu pasti ada salib gitu. Nih, seperti ini. Nah, bukan hanya di daerah Toba saja, ya, di orang Manado juga. Orang Manado itu identik sekali dengan salib, ya kan? Ini saudara, simbol salib ini ada di Manado, ini besar sekali. Ini ada orang ini ya, berarti ini simbol salibnya ini adalah sangat besar, sedemikian besarnya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa bagi orang-orang, baik itu orang Batak ataupun orang Manado gitu ya, mengapa simbol salib itu sesuatu yang mereka banggakan? Bahkan mereka memunculkan, mereka tidak malu-malu, mereka bahkan memunculkan simbol salib tersebut di rumah, bahkan sampai kuburan gitu. Nah, mengapa mereka begitu membanggakan? Nah ya, tentunya kalau kita menyadari hal ini, simbol salib itu pastilah tidak terlepas dari peristiwa penyaliban Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau, betul? Suatu peristiwa yang sangat bersejarah. Suatu peristiwa yang bersejarah bukan karena menceritakan kematian Tuhan Yesus disalibkan, tetapi juga suatu peristiwa sejarah yang menceritakan siapa dan mengapa Yesus disalibkan. Sebelum dan sesudah Yesus disalibkan, tradisi dihukum di kayu salib itu sudah biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Tradisi itu sudah ada sebelum Yesus disalibkan. Pemerintahan Kaisar Romawi itu biasa menghukum orang di kayu salib. Kenapa peristiwa-peristiwa penyaliban sebelum Tuhan Yesus itu tidaklah begitu demikian bersejarah? Sedangkan ketika peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu menjadi suatu peristiwa sejarah yang sangat penting. Nah, tentu di sini Bapak Ibu saudara-saudari, karena
siapa yang disalibkan dan mengapa ia disalibkan, itu yang membedakan. Yang membedakan peristiwa penyaliban Yesus Kristus dengan peristiwa penyaliban baik sebelum maupun sesudah peristiwa Yesus disalib. Karena apa? Karena siapa yang disalibkan dan mengapa ia disalibkan, itu menjadi suatu kunci yang sangat penting. Karena peristiwa penyaliban itulah kurang lebih 30% orang di seluruh dunia merayakan Jumat. Betul saudara? Karena siapa yang disalibkan dan mengapa ia disalibkan, itu yang membedakan. Kenapa peristiwa penyaliban Yesus itu begitu bersejarah. Tentu kita mulai dengan bertanya, mengapa Yesus disalibkan? Kalau kita mengetahui mengapa Yesus disalibkan, maka kita juga akan mengetahui siapakah pribadi Yesus itu. Untuk itu saya mengajak kita membaca dari kitab firman Tuhan Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau membaca firman Tuhan, kita mau menghormati firman Tuhan. Saya akan membaca ayat yang ke-33, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-34, begitu seterusnya sampai dengan selesai pembacaan hadis kita. Firman Tuhan Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Bapak Ibu 1, 2, 3. Yesus berkata, "Bila Bapa membunuh mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang diri untuk membagikan ayatnya." Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Selanjut 1, 2, 3. Juga prajurit-prajurit mengotot-ototnya, mereka menunjukkan anugerah sampai padanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. 1, 2, 3 ya. Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi orang Yahudi katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja." Kita mau baca ayat ke-43 secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kata Yesus padanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-33, ya, di sana dikatakan mereka membawa dan menyalibkan Tuhan Yesus di tempat yang bernama Tengkorak, atau dalam bahasa Aram Golgota. Kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan Kalvari. Kayak tadi ada lagu waktu pembuka kan bercerita tentang di Bukit Kalvari, ya, di Bukit Tengkorak.
Di sana ada kalimat atau kata ketika mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya, siapakah yang dimaksudkan dengan mereka di ayat yang ke-33 ini? Penjelasan tentang siapakah mereka ini sangat penting, karena dari situ kita akan mengetahui alasan mengapa Yesus disalibkan. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-35 dan ayatnya yang ke-36, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, di sana terlihat bahwasanya yang dimaksudkan dengan kata mereka itu adalah para pemimpin-pemimpin atau para pemuka agama Yahudi, dan kemudian prajurit-prajurit daripada pasukan Romawi. Tentu mereka ini menyalibkan Tuhan Yesus bukanlah tanpa alasan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka menyalibkan Tuhan Yesus itu bukan tanpa alasan. Nah, apakah alasan tersebut? Kalau kita menilik keempat Injil tentang latar belakang penyaliban Tuhan Yesus, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya alasan Tuhan Yesus disalibkan yang pertama adalah karena kejahatan dari orang-orang yang menyalibkannya. Mengapa Tuhan Yesus disalibkan? Yang pertama itu karena kejahatan dari orang-orang yang menyalibkan dia. Ini saudara baik sekali, bagus sekali. Sehingga kalau saudara nanti melihat simbol salib, saudara mengerti apa maknanya di balik simbol tersebut. Mengapa simbol tersebut ada? Dan siapakah pribadi tersebut? Ini menarik, saudara. Yang pertama, karena kejahatan dari orang-orang yang menyalibkan dia. Ini menarik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kejahatan dari orang-orang tersebut itu merupakan suatu rangkaian, dan rangkaian itu bermula serta berakhir pada kata mereka yang disebutkan di ayat ke-33 tadi. Siapakah mereka? Kalau kita melihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus sudah jelas. Yang paling nampak terlihat dan secara faktual yang memakukan Yesus di kayu salib, tentu para prajurit Romawi. Betul Bapak Ibu Saudara-saudari? Secara faktual nampak mereka lah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Kenapa para prajurit Romawi menyalibkan Tuhan Yesus? Di satu sisi mereka menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah karena tugas yang diberikan kepada mereka. Namun di sisi yang lain itu juga adalah karena kekejaman para prajurit Romawi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita baca tadi di ayat-ayat yang baru kita baca tadi, bayangkan itu saudara, Tuhan Yesus sedang lagi disalib, para prajurit Romawi lagi mengundi pakaian Yesus akan dapat untuk siapa. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-36 ya sampai dengan ayat yang ke-37, mereka mengolok-olok Yesus dengan berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Nah, bukan hanya itu saja kekejaman mereka. Kalau kita baca ya di Matius pasal yang ke-27 ayat yang 14 sampai ayat yang ke-24, saat itu
Yesus itu sedang diadili, ya, dan sedang berada di gedung pengadilan kota Yerusalem, nah para prajurit Romawi ini terlebih dahulu menyesah Yesus, mencambuk Yesus, mengolok-olok, meludahi, bahkan mereka menaruh mahkota duri di kepala Yesus. Semua kekejaman mereka tersebut mereka lakukan berdasarkan keputusan dari Pontius Pilatus, yaitu wali negeri atau gubernur kekaisaran Romawi yang saat itu memerintah di wilayah Yudea, termasuk dalamnya kota Yerusalem. Nah, berarti Pilatus ini juga terlibat ambil bagian dalam penyaliban Tuhan Yesus. Karena di dalam catatan Matius pasal yang ke-27 ayat yang 14 sampai ayat yang ke-24, ketika Pilatus mengadili Yesus, ia tahu dan ia menemukan bahwa Yesus itu tidak bersalah. Akan tetapi karena ia takut terhadap desakan orang banyak, ia menyetujui untuk menyalibkan Tuhan Yesus, menghukum Tuhan, mati Tuhan Yesus dengan cara disalibkan. Mengapa ia menyetujuinya? Kalau dia tahu dia bahwa Yesus itu tidak bersalah, dia tidak menemukan kesalahan apapun, tapi ia takut. Takut apa? Takut kehilangan jabatan, saudara. Karena didesak orang banyak, dia takut kehilangan jabatannya, maka ia menyetujui untuk menghukum mati Tuhan Yesus dengan cara disalibkan. Nanti saudara baca ya. Dia tidak menemukan satu kesalahan apapun pada Tuhan Yesus. Tetapi karena dia takut kehilangan jabatan, ia menyetujui. Berapa banyak orang Kristen yang karena takut kehilangan jabatan, takut kehilangan mata pencarian, meninggalkan kebenaran. Betul? Padahal pada waktu itu seorang gubernur itu adalah seorang hakim yang harusnya adil, tapi ia mencuci tangan, ia membiarkan ketidakbenaran itu, ia melegalkan untuk menghukum mati Tuhan Yesus, untuk disalibkan. Ia takut karena ia didesak oleh banyak orang untuk menghukum mati Tuhan Yesus dengan cara disalibkan. Pertanyaannya, siapa yang mendesak Pilatus untuk pada akhirnya ia menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus? Yang mendesak ialah para pemuka agama Yahudi. Saudara lihat rangkaiannya, ya. Prajurit Romawi di bagian akhir, Pilatus ikut ambil bagian. Kenapa? Karena ia tahu bahwa saudara Yesus tidak bersalah, tapi karena ia takut kehilangan jabatannya, takut karena didesak orang banyak, ia akhirnya memilih menjatuhkan hukuman mati. Kenapa? Siapa yang mendesak? Ialah para pemuka agama Yahudi. Pertanyaannya, kenapa para pemuka agama Yahudi ingin Yesus itu dihukum mati? Yang pertama, karena popularitas mereka kalah sama Tuhan Yesus. Setiap Tuhan Yesus kemana, ada banyak orang ribuan yang datang untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Orang banyak suka. Kan biasa ya. Muncul apa, dengki kan, gitu kan? Kenapa? Karena
yang sana udah mulai lebih terkenal. Muncul perasaan dengki dalam kehidupan para pemuka agama Yahudi. Kenapa? Karena mereka mulai kalah popularitasnya. Setiap Yesus pergi kemana-mana kan kita baca catatannya kan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, ya kan? Bahkan sampai ada yang 5.000 orang, bayangkan gitu ya. Kalau Pak Fahri berjalan diikuti 5.000 orang itu kan berarti popularitasnya tinggi banget kan begitu ya, sampai diikuti oleh banyak orang gitu. Mereka dengki. Dan yang kemudian kenapa mereka dengki? Karena Tuhan Yesus seringkali menghantam kemunafikan mereka. Seringkali Tuhan Yesus itu membuka dalam tanda kutip apa kehidupan mereka yang tidak benar. Ingat nggak saudara, orang Paris itu dibilang seperti kawannya luarnya nampaknya putih, katanya kan, Tuhan Yesus bilang gitu kan. Tapi dalamnya Tuhan Yesus mengkritik dengan pedas, sehingga orang-orang pemuka agama Yahudi itu tidak suka. Bahkan Tuhan Yesus mengkritik mereka karena orang-orang para pemuka agama Yahudi ini lebih mendewakan hukum Sabat lebih daripada apa yang Tuhan maksudkan, ya kan? Sampai di waktu Sabat pun orang yang lagi sakit nggak boleh ditolong, nggak boleh bekerja. Tuhan Yesus bilang tidak ada, bukan Sabat untuk manusia, manusia untuk Sabat. Para pemuka agama yang tidak suka. Kenapa? Karena banyak ajaran-ajaran mereka yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kenapa pada akhirnya mereka begitu tidak menyukai Yesus? Karena perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa aku adalah Mesias. Orang atau para pemuka agama Yahudi ini tidak senang. Kenapa? Karena mereka menganggap Yesus itu menghujat Allah. Padahal apa yang Yesus sampaikan itu yang sesuai dengan apa yang dicatat di dalam firman Tuhan, di dalam nubuatan-nubuatan. Tetapi karena mereka dengki, mereka tidak mengenalinya, mereka tidak memahaminya, siapakah Yesus sang Mesias itu, karena dengki mereka. Pada akhirnya mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca ya catatan Lukas pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dicatat bahwa sebenarnya para pemuka agama Yahudi ini sudah lama ingin membunuh Yesus, tetapi mereka takut. Kenapa? Karena ada banyak orang yang mengikuti dia. Ada kendalanya. Mereka itu sudah dendam dengki sekali, ya, dengki mereka. Tetapi kendala mereka tadi untuk bisa menangkap dan membunuh Yesus itu ada jawabannya di dalam diri seorang yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, murid Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus karena imbalan uang. Yang ini karena jabatan, yang ini karena uang. Jadi saudara udah bisa ya memang gitulah. Karena apa? Seringkali orang meninggalkan imannya kepada Yesus kalau bukan karena uang, karena jabatan. Ini dari dulu saudara. Perhatikan di sini. Para pemuka agama Yahudi tadi di dalam catatan Lukas 20 ayat 1 sampai dengan 3, mereka itu sudah lama ingin membunuh, menangkap dan membunuh Yesus. Cuma mereka mengalami kendala. Kenapa? Karena mereka takut orang banyak. Kendala tersebut punya jalan keluar dalam diri Yudas Iskariot. Kenapa?
Yudas Iskariot yang akan memberitahukan kapan dan waktunya ketika orang banyak tidak lagi mengikuti Yesus. Di saat itulah saat yang baik untuk menangkap Yesus. Dan saat yang baik itu adalah ketika apa? Ketika Yesus berdoa sendirian di Taman Getsemani. Di saat itulah Yudas melaporkan, Yesus sendirian tuh di sana. Kesempatan. Maka para pemuka agama Yahudi bersama dengan prajurit Romawi. Kalau saudara baca Alkitab, ditangkap di mana Yesus? Di Taman Getsemani. Ketika keadaan seorang diri. Siapa yang memberitahukannya? Tak lain tak bukan adalah si pengkhianat. Sekarang saudara dapat melihat kenapa Yesus itu disalibkan. Karena kejahatan dari serangkaian kata mereka. Yakni yang pertama, para pemuka agama Yahudi. Yang kedua, Yudas Iskariot. Yang ketiga, Pilatus, wali negeri atau gubernur. Yang keempat, prajurit-prajurit Romawi. Yang ini karena dengki kepada Yesus, yang ini karena cinta uang, yang ini karena cinta jabatan, dan yang ini karena suka melakukan kekejaman. Saudara lihat rangkaian itu karena kejahatan orang-orang ini, saudara. Karena kejahatan orang-orang ini, Yesus disalibkan. Mungkin ketika saudara mendengar penjelasan ini, mungkin saudara, oh nggak adil banget ya. Kalau saya hadir di situ, saya pasti cegah ini. Saudara jangan buru-buru dulu ya, jangan buru-buru dulu. Karena ada alasan yang kedua, ya. Mengapa Yesus disalibkan? Alasan yang kedua. Kalau yang pertama tadi karena kejahatan dari serangkaian kata mereka tadi, para pemuka agama Yahudi, Yudas Iskariot, ya. Pontius Pilatus dan prajurit Romawi. Tetapi ini juga saudara, kenapa Yesus disalibkan? Karena keberdosaan kita. Katakan bersama dengan saya, karena keberdosaan kita. Karena keberdosaan kita. Sesungguhnya semua yang telah dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi, Yudas, Pilatus maupun para prajurit Romawi tadi merupakan terminal dari keberdosaan manusia. Yang adalah juga keberdosaan kita. Artinya kita semua juga terlibat dalam penyaliban Tuhan Yesus. Bukan hanya karena kejahatan para orang-orang tersebut, tapi karena memang itulah cerminan daripada keberdosaan manusia yang juga keberdosaan kita. Oleh karena ya, John Stott ya dalam bukunya The Cross of Christ, ya, di sana dia berkata, we ourselves are also guilty. If we were in their place, we would have done what they did. Kita sendiri itu juga bersalah. Jika kita berada di tempat mereka, kita akan melakukan apa yang telah mereka kerjakan. Karena itu tepatlah apa yang digambarkan dalam lagu rohani, ya, yang berjudul Were You There When They Crucified My Lord? Apakah kamu ada di sana ketika mereka menyalibkan Tuhan? Jangan-jangan kita yang berteriak-teriak tadi ya, sama yang di jalan tadi. Nah, penggubah lagu tersebut nggak diketahui namanya. Namun yang pasti lagu tersebut digubah di akhir abad 18, ya. Lagu ini tadi, Were You There When They Crucified My Lord, ya. Ini diciptakan oleh seorang African American
orang kulit hitam dari Afrika yang diperbudak di Amerika Serikat. Ya, di masa itu para budak dari Afrika itu biasa ditangkap, ya mereka lalu dibawa ke Amerika dengan menggunakan sebuah kapal yang sederhana. Mereka dipisahkan dari keluarga mereka, ya, untuk kemudian dipekerjakan dengan sangat kejam. Mereka harus bekerja siang dan malam tanpa upah, dan mereka mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, dalam penderitaan tersebut, para budak dari Afrika tadi menghibur hati mereka dengan menyanyikan lagu-lagu rohani yang di dalamnya penuh dengan simbol kerinduan akan kemerdekaan. Termasuk di antaranya lagu ini, Were You There When They Crucified My Lord tadi. Nah, melalui lagu-lagu ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajak untuk merenung tentang siapakah yang sesungguhnya yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Bukan hanya para pemuka agama Yahudi, Yudas, Pilatus, maupun para prajurit Romawi, tetapi Bapak Ibu Saudari-saudari, kita semua juga telah terlibat di dalamnya. Keberdosaan kita, ya, telah mengakibatkan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Ia datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya sampai dengan cara yang disalibkan. Hal tersebut dicatat dalam 1 Korintus 5 ayat 13, yaitu di sana dikatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Keberdosaan manusia yang acap kali tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Nah, tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dapat belajar sebagaimana dicatat dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39 tadi, ya, tentang keberdosaan yang acap kali tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Seperti seorang penjahat, kan ada 2 orang penjahat. Yang seorang penjahat tadi, dia berkata, seorang dari penjahat yang digantung itu katanya apa? Menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara lihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang keberdosaan manusia yang acap kali tidak disadari oleh manusia itu sendiri, sama seperti seorang penjahat ini. Bukannya dia mengakui keberdosaannya, kalau ia disalibkan di sana memang pantas. Dia malah menghujat Tuhan Yesus. Bukannya menyadari akan kejahatannya, namun justru ia menghujat Tuhan Yesus dengan berkata, bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, patut kita sadari, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan perlu kita akui bahwa bila Yesus disalibkan, sesungguhnya kita telah terlibat di dalamnya. Karena keberdosaan kita lah mengakibatkan Yesus disalibkan. Were you there when they crucified my Lord? Waktu Yesus disalibkan, salib, kita, dosa kita ada di sana. Keberdosaan kita seringkali tidak kita sadari.
Sama seperti seorang penjahat yang di sebelah Yesus. Bukannya menyadari kejahatannya, menyadari keberdosaannya, dia malah menghujat Tuhan Yesus. Jangan-jangan kita seperti itu, Bapak Ibu Saudari. Kita tidak menyadari keberdosaan kita. Dan yang ketiga, kenapa Yesus disalib? Sehingga ketika saudara melihat lambang salib, pertama, saudara mengetahui konspirasi mereka, para pemuka agama Yahudi, Yudas, Pilatus, prajurit Romawi. Yang kedua, saudara, kenapa Yesus disalib? Oh, karena dosa saya yang ada ditanggung Yesus di kayu salib. Yang ketiga, ketika saudara melihat lambang salib, itu saudara menyadari karena apa? Kasih Yesus. Jadi ketika saudara lihat lambang salib, saudara langsung menyadari. Yang ketiga, karena kasih. Sebab sesungguhnya bukan karena jasa-jasa kita, apalagi karena kebaikan-kebaikan kita, sehingga Yesus berkorban sampai mati di kayu salib. Bukan. Bahkan sebenarnya tidak ada satu kuasa pun yang dapat memaksa Yesus untuk melakukan itu, untuk mati di kayu salib. Tidak ada satu pun kuasa. Tidak ada satu orang pun yang dapat memaksa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga tidak ada yang lebih berkuasa melebihi dirinya. Amin, saudara. Dan tidak ada yang dapat memaksa dia untuk melakukan ini ataupun melakukan itu. Kalau Yesus mau, sebenarnya mudah saja bagi Yesus untuk turun dari atas kayu salib. Betul. Saudara bayangkan, orang yang mampu menenangkan badai yang sedang mengamuk, saudara. Siapa itu? Badai yang sedang mengamuk. Diam, katanya. Diam. Lazarus sudah mati, bangkit, keluarlah. Hidup. Kita belajar kemarin, yang buta, yang lumpuh berjalan. Kalau Yesus seandainya melakukan itu, bisa tidak Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau dia turun dari atas kayu salib, capek kali dari atas ini, turun lagi. Bisa tidak kira-kira Bapak Ibu? Bisa. Dia melakukan mujizat-mujizat yang di luar kemampuan manusia untuk melakukannya. Roh setan, roh jahat aja ketakutan setengah mati. Kalau kita yang setengah mati sama roh jahat, betul? Roh jahat aja baru, ada mau apakah engkau Yesus anak Allah? Ini belum sekarang, belum waktunya. Tuh ketakutan, setan aja takut. Takut setan, saudara. Kalau kita kan kita takut sama setan, gelap kita. Anda bayangkan, kalau Yesus mau, Yesus bisa melakukan itu untuk dia turun dari atas kayu salib. Dia mampu melakukan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nggak ada yang dapat menghalangi dia kalau dia mau untuk membebaskan dirinya. Kalau dia melakukan itu, sebenarnya mungkin para pemuka agama Yahudi itu pasti akan terbungkam, betul? Para prajurit Romawi itu mungkin akan tercengang. Tetapi kenapa Yesus tidak melakukannya? Kenapa Yesus tidak melakukan itu? Kalau biasanya orang punya kemampuan, dibilang nggak bisa, langsung tunjukkan. Kan gitu, entah apapun itu ya, entah bermain musik, entah bermain game atau apa segala macam. Kan kalau diolok, nggak bisa kamu, ternyata dia mampu, pasti akan menunjukkan untuk membungkam, kan betul. Tapi kenapa
Yesus tidak melakukan itu, saudara? Kenapa nggak ya bebaskan dirinya, turun dari atas kayu salib dan bilang, hei aku turun? Kenapa tidak terbongkar itu semua? Para pemimpin Yahudi yang mengejek-ejek para prajurit Romawi. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak melakukan? Mereka berkata, selamatkanlah dirimu, katanya. Orang lain kau selamatkan. Sekarang, waduh, kalau kita yang punya kemampuan diejek-ejek begitu, wah, langsung mau kita bungkam, betul? Yesus kenapa tidak? Padahal itu saudara kesempatan yang baik sekali. Padahal ya, mungkin saja dalam keadaan yang seperti itu bala tentara surga itu sudah siap. Tuhan Yesus bilang musnahkan, gitu. Musnah semua itu, saudara. Hangus sebentar aja, saudara. Betul? Kalau Tuhan Yesus mau, tapi pertanyaannya, kenapa Yesus tidak melakukannya? Saya itu merenung, saudara. Saya merenung. Ini ada ini ilustrasi saja, saudara ya. Kalau saudara nggak punya kuasa, diperlakukan semena-mena, apa yang biasanya saudara lakukan? Terima wae. Saudara nggak ada kuasa, kan betul ya kan? Mohon maaf nih ya, sebagai contoh, kalau Anda seorang bawahan, disuruh sama pemimpinnya kerjakan ini, kerjakan itu, nggak bisa. Kamu kerjanya apa? Bisanya apa kamu? Besok keluar saja. Bawahan apa yang dilakukannya? Dia terima aja, saudara. Kenapa? Dia tidak ada kuasa. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaannya, kalau dirubah, semisal maaf nih, kayak Bu Ani atau Pak Philip, dibilang sama bawahannya, gak becus jadi pemimpin, gak bisa jadi pemimpin, ganti aja. Besok udah keluar dia. Kenapa? Karena yang diapakan dia, yang sedang dihadapi dia, orang yang punya kuasa lebih tinggi. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus tidak melakukan itu? Padahal dia memiliki kuasa yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Ini menarik gak, saudara kan? Saudara nangkap nggak kenapa menariknya, saudara? Kalau ada para pemimpin kita yang mungkin akan seperti itu, wah luar biasa begitu. Tapi kasih nggak sulit, saudara. Tapi inilah yang membedakannya dengan Yesus. Ya, kenapa Yesus tidak melakukan itu? Kenapa dia tidak menunjukkan kuasanya di saat itu? Kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya pada saat itu? Padahal ia mampu, ia memiliki kuasa. Semua itu ia lakukan. Ia mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib karena kasih. Kenapa ia tidak melakukan itu semua? Padahal ia memiliki kuasa. Karena kasihnya ia rela menderita, ia rela diolok-olok, dianiaya sampai mati di kayu salib karena kasihnya. Karena kasihnya. Kasih yang diakui oleh Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 22 ya, dengan berkata, anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya, kalau Yesus mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib, hal tersebut adalah karena dia telah menyerahkan dirinya secara sukarela, dan bukan karena siapapun atau kekuasaan manapun yang telah
Gak usah jauh-jauh nih. Coba saudara bayangkan kalau saudara punya kekuasaan, tetapi saudara dengan sengaja membatasi kekuasaan saudara dan menerima keadaan yang ada. Mudah tidak? Misalnya Pak Rolin sebagai pemimpin, dengan apa yang ada pada dia, dia dicaci maki, dihina oleh bawahan, dia menerimanya padahal dia punya kuasa untuk enak aja lo, besok gak calon lagi kan gitu. Dengan sengaja membatasi dirinya, itu tidak mudah loh Bapak Ibu saudara-saudara. Betul? Coba saudara, ini kita berimajinasi pribadi yang maha tinggi, pribadi yang maha kuasa, menyerahkan dirinya dengan sengaja membatasi dirinya, membatasi kuasanya. Kalau bukan karena kasihnya, nggak ada alasan lain Bapak Ibu. Betul? Kasih. Jika saya merenungkan ini saudara, saya mau menangis saudara. Kenapa? Betapa Yesus itu rendah hati saudara. Betapa Yesus itu rendah hati. Tidak mudah saudara, kalau saudara punya kemampuan, saudara punya kuasa, saudara membatasi diri. Tidak mudah saudara. Sebagai contoh, Anda saja punya kuasa terhadap diri anak Anda, anak-anak Anda, tapi sengaja saudara membatasi diri saudara. Dia mau diapain, mau dilakukan ini saja, nggak mudah saudara. Apalagi pribadi yang maha tinggi, menyerahkan dirinya, membatasi dirinya. Kalau bukan karena kerendahan hati, karena kasihnya saudara, tidak mungkin. Kalau Yesus mau seperti yang saya bilang tadi, dimusnahkan semua orang yang menyalibkan itu, sekejap mata musnah semua. Lalu Yesus mau, dia turun dari kayu salib, bilang sudah cukup, saya sudah selesai, nggak mau lagi, berhenti. Bisa. Saya iseng-iseng di forum gembala dikirimi video, kan itu ada tuh di negara Amerika Latin itu biasa kan, ada tradisi bawa salib itu kan, biar dosa itu kan. Kan lagi main drama lagi kan. Saya nggak sempat video, tapi lucu saudara. Tak dicambuk-cambuk dia. Pertama-tama dia nerima, lama-lama sakit dia balik, dia tendang. Dia balik ya Allah, sampai mau berantem. Kenapa dia melakukan itu? Karena yang memikul salib memiliki kuasa dan dia tidak mau menyerahkan dirinya, sehingga dia melawan balik. Kalau Yesus melakukan itu, bisa tidak? Bisa. Seperti yang video tadi, nanti saya kirim di grup ya, saudara lihat dulu. Yesus tidak melakukan itu. Anda bisa bayangkan tidak? Betapa dia membatasi dirinya dengan sukarelanya, membatasi kuasanya, saudara, membatasi kebesarannya. Kalau bukan karena kasihnya, tidak ada lagi alasan yang lain, saudara. Diolok, dihina, diludahi, dimahkotakan duri, disesah, disalibkan, mengalami penderitaan yang begitu berat. Kalau bukan karena kasih, tidak mungkin Yesus melakukan itu, saudara. Karena kasih Tuhan Yesus, saudara, ya, sementara ia di kayu salib, sebaliknya dari mengutuki orang yang telah berbuat jahat terhadap dirinya, justru sebagaimana kita lihat dalam Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kasihnya, saudara. Sampai sudah disalib pun, saudara, dia berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu. Membatasi diri kita saja itu sulit, saudara.
sampai pun udah disalib, Bapa ampuni mereka. Itulah kasih Tuhan Yesus. Itulah kasih Tuhan Yesus, saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kasih Kristus yang sangat besar itulah yang menjadi alasan utama dari penyaliban dirinya. Love is the reason for the cross. Kasih merupakan alasan dari penyaliban yang Yesus alami. Orang yang disalib adalah orang yang telah menyerahkan dirinya dengan sukarela, sekalipun kekuasaannya yang tak terbatas, sekalipun kekuasaannya menguasai langit dan bumi, tapi dia mau menyerahkan dirinya, membatasi dirinya. Bahkan sudah pun mengalami penderitaan itu, berkata, Bapa ampunilah mereka. Itulah kasih Kristus, saudara. Itu alasan ketika saudara melihat salib, saudara bisa belajar. Itu kasih Kristus, kasih dari pribadi yang maha kuasa, pribadi yang memiliki segalanya, yang menguasai segalanya, menyerahkan diri, membatasi dirinya demi saya, Anda, dan kita semua. Kasihlah yang menjadi hakikat dari penyaliban yang dialami oleh Yesus. Menarik, saudara, ketika kita belajar tentang salib, kita melihat luar biasa. Kalau kita mungkin tidak ada yang mengkonspirasi, kita udah langsung mau menghajar aja gitu. Yesus tahu semua konspirasi daripada 4 orang tadi, mereka. Ya terima, saudara, karena kasih, karena kasihnya, saudara. Ketika melihat salib itu menarik, saudara. Jadi jangan bagi saudara tidak tahu apa artinya salib itu, saudara, hanya tahu lambangnya, simbolnya. Oh, hari ini saya belajar makna dari salib itu. Apa maksudnya? Kalung salib, cincin salib, foto gambar salib, ya, simbol salib. Saudara mengerti? Kasih Kristus yang di dalam penyalibannya itulah yang juga telah mengubah kehidupan dari yang seorang yang bernama Ludwig Zinzendorf, seorang bangsawan muda dari Saksoni Jerman pada abad 18. Setelah lulus Universitas Wittenberg, ia berkeliling Eropa untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Biasa anak muda kan menjadi seorang penerus ini kan, keluar jalan-jalan dulu, ya kan. Nah, di dalam perjalanan itu ia tiba di kota Düsseldorf. Di kota tersebut ia pergi ke sebuah museum. Di museum itu ia melihat lukisan dari seorang yang bernama Domenico Petri, seorang pelukis dari Italia. Ia melukis lukisan yang diberi nama Ecce Homo, atau lihatlah sang anak manusia. Ini fotonya, saudara. Lukisannya, saudara. Lukisan yang menggambarkan Yesus yang mengenakan mahkota duri pada kepalanya. Lukisan tentang penderitaan Yesus di kayu salib oleh karena kasihnya itulah yang menyentuh hati Zinzendorf. Sebagai akibat, hari itu tujuannya tadi keliling Eropa untuk menambah pengetahuan dan wawasan, gitu kan? Tapi dia bertemu, melihat lukisan Yesus. Apa yang dilakukan? Sebagai akibat, hari itu tanggal 20 Mei 1719 ia mengambil keputusan untuk mengabdikan hidupnya bagi Yesus. Ketika melihat lukisan Ecce Homo, ia pulang ke Saksoni dan memulai kelompok di antara orang-orang Kristen yang kemudian hari dikenal
kutub sana, kutub dekat SS sana, saudara. Bayangkan orang-orang di sana didatangi mereka hanya karena melihat lukisan tentang penderitaan Yesus, mengubah hidupnya, saudara. Luar biasa, saudara. Dan hal inilah ya yang dialami oleh penjahat yang kedua. Nah, ya, yang disalibkan bersama dengan Yesus. Kalau penjahat yang pertama menghujat Yesus, maka penjahat yang kedua yang dicatat dalam Lukas 23 ayat 40 sampai 42, ya, ia mengakui keberdosaannya, mengakui ketidakbersalahan Yesus, serta mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu Raja alam semesta. Dan ia memohon berulas kasihan kepada Kristus. Nih bedanya, saudara. Yesus disalib, yang satu tidak menyadari keberdosaannya, tidak menyadari kejahatannya, malah menghujat Yesus. Yang sebelahnya menyadari. Tetapi yang seorang menegur dia, maksudnya penjahat yang kedua lagi, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita ini layak memang dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang sama. Bahkan di ayat yang selanjutnya, ayat 43, penjahat tersebut memohon belas kasihan Kristus. Nah, sebagai tanggapan di ayat 43, Yesus berkata kepada yang bersangkutan. Yang tadi ayat 42, penjahat lalu berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat yang pertama, ya, tidak menyadari keberdosaannya. Penjahat yang kedua menyadari keberdosaannya, mengakui ketidakbersalahan Yesus, dan mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Ia menerima kasih Yesus itu. Sebagai akibat, Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam. Enak kali ini penjahat yang kedua, saudara, potong kompas, saudara. Saudara bertahun-tahun mengikut Kristus, takutnya salah pula. Itu penjahat yang pertama, saudara. Ini orang di detik-detik terakhir, saudara. Tetapi dia karena mengakui keberdosaannya, ia mengakui siapa pribadi Yesus itu, dia diselamatkan, saudara. Haleluya, Bapak Ibu saudara-saudari. Itulah kasih dan kuasa Kristus yang menyelamatkan, kuasa dan kasih Kristus yang mengangkat kita. Amin, saudara. Mengangkat diri kita. Kasih Kristus yang mengangkat hidup kita, itulah menjadi tema kita di sepanjang bulan ini. Love lifted me. Kasih yang mengangkat aku, yang membawa diri dari jurang kebinasaan kepada kehidupan yang bermakna. Nah, sekarang apa yang menjadi sikap saudara di hadapan salib Kristus? Ketika Anda diperhadapkan kepada salib Kristus, yaitu karena kasih, sikap mana yang menjadi pilihan saudara? Sikap penjahat yang pertama, yaitu yang tidak mempercayai Yesus, bahkan mengejek dan menghujat dia, atau sikap penjahat yang kedua, yaitu penjahat yang menyadari akan kebersaan dirinya, mengakui Yesus adalah Tuhan Sang Raja alam semesta, serta memohon belas kasihan. Sekarang yang menjadi sikap Anda yang mana di hadapan salib Kristus?
menyadari akan Siapa di sini yang mau jadi penjahat yang pertama, angkat tangannya? Nggak ada, serius nggak ada. Kirain ada yang mau jadi yang pertama. Ini dua gambaran, saudara. Dua gambaran sikap di hadapan salib Kristus. Apakah menjadi penjahat yang pertama, yang tidak menyadari keberdosaannya, yang malah menghujat Yesus dan tidak mempercayai Yesus, atau sikap yang kedua, menyadari keberdosaan dirinya dan memohon belas kasihan Yesus. Mari kita tundukkan kepala bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami mengetahui makna di balik simbol salib. Kami mengetahui mengapa Engkau disalibkan, dan dari sana kami mengetahui siapakah pribadi-Mu. Kalau Engkau disalibkan karena kejahatan daripada manusia, kalau Engkau disalibkan juga karena dosa-dosa daripada seluruh umat manusia, tapi karena kasih Engkau menanggung semua. Salib merupakan simbol daripada kasih Allah, merupakan alasan yang utama mengapa kasih-Mu itu sungguh ada bagi kami. Makasih ya Tuhan, hari ini kami belajar memaknai dengan sungguh-sungguh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Suatu pengorbanan yang mulia, suatu pengorbanan yang sungguh-sungguh sangat-sangat mahal dan berharga. Karena bagaimana mungkin pribadi yang maha kuasa, pribadi yang memiliki segalanya, yang berkuasa atas segalanya, menyerahkan diri, membatasi dirinya dengan sukarela untuk disiksa, diolok-olok, dianiaya, disalibkan. Karena bukan karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh mengerti makna daripada salib. Biar kami mengambil sikap menjadi seperti penjahat yang kedua di hadapan salib Kristus. Kami mengakui keberdosaan kami. Kami menyadari keberdosaan, dan kami mau mohon belas kasih. Kami tidak mau seperti sikap penjahat yang pertama, yang tidak mengakui keberdosaan, yang tidak menyadari keberdosaan, dan tidak mempercayai Yesus dan menghujat Engkau. Kami mau mengambil sikap seperti penjahat yang kedua ini. Sekalipun di dalam keberdosaannya, ia memohon anugerah Tuhan. Dan kami melihat bahwa anugerah-Mu selalu tersedia bagi orang yang bersungguh-sungguh memohonkan belas kasih. Anugerah-Mu selalu Engkau sediakan ya Tuhan. Sekalipun kami seperti dikatakan dosa kami merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju di hadapan Tuhan. Jikalau kami dengan sungguh-sungguh mengakui berdosa, mengakui pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih karya salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami hidup memiliki sikap seperti penjahat yang kedua ini Tuhan, di dalam hidup kami, di sepanjang hidup kami, sampai dengan nanti waktunya kami dipanggil Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan, kami mau tetap hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Salib Kristus yang ada di depan kami, yang menjadi tujuan dalam hidup kami. Salib Kristus. Terima kasih, terima kasih untuk kebenaran firman.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.